Tugas Skills Lab IKGMP PBL 6. Video kali ini akan memuat 3 topik, yaitu yang pertama, Root Caries Index. Yang kedua, Significant Caries Index. Yang ketiga, FDI Caries Matrix. Root Caries Index atau RCI merupakan suatu metode untuk mengukur karies akar di mana jumlah permukaan akar yang terekspos sebagai bilangan penyebutnya atau denominator. Tujuan pengukuran Root Caries Index adalah untuk mengukur prevalensi karies yang terjadi pada akar. Untuk cara penggunaannya, RCI digunakan untuk pengukuran prevalensi karies akar yang lebih spesifik dengan memasukkan konsep gigi yang beresiko karies akar. Indeks RCI dirancang untuk studi epidemiologi di mana faktor resiko dan penyebab penyakit akan dipelajari dan dianalisis. Prosedur yang dilakukan adalah tiap gigi yang memiliki resesi gingiva diperiksa tiap bagian mesial, distal, bukal, dan lingual. Kemudian, tandai sesuai dengan tabel. Sebagai contoh, jika terdapat karies pada permukaan akar bagian mesial, maka tandai RD pada kolom M atau mesial. Begitu seterusnya. Untuk cara penggunaannya, RCI memiliki syarat penggunaan, yaitu resesi gingiva terjadi sebelum lesi permukaan karies akar. Oleh karena itu, yang termasuk dalam perhitungan adalah gigi dengan gingiva yang telah mengalami resesi. Cara menghitung RCI adalah dengan menambahkan jumlah karies pada akar gigi resesi atau RD dan jumlah tumpatan pada akar gigi resesi atau RF. Kemudian, dibagi dengan total jumlah akar gigi resesi, baik yang normal, karies maupun tambalan, RD ditambah RF ditambah RN. Kemudian, hasilnya dikalikan dengan 100%. Sebagai contoh soal, jika diketahui jumlah karies pada akar gigi resesi atau RD ditambah dengan jumlah tumpatan pada akar gigi resesi atau RF adalah 3, dan total jumlah akar gigi resesi, baik yang normal, karies maupun tambalan, atau RD ditambah RF ditambah RN adalah 25, maka nilai RCI adalah 3 dibagi 25 dikali 100%, sama dengan 12%. Cara interpretasi hasil perhitungan Root Caries Index adalah sebagai berikut. Jika seseorang memiliki nilai RCI sama dengan 12%, berarti dari keseluruhan permukaan gigi yang mengalami resesi gingiva, 12% permukaan akarnya mengalami karies atau tumpatan. Significant Caries Index merupakan rata-rata DMFT dari sepertiga populasi kelompok studi dengan skor karies tertinggi. Indeks ini digunakan sebagai pelengkap nilai rata-rata DMFT. Tujuan dari Significant Caries Index ini adalah memusatkan perhatian pada kelompok individu dengan skor karies tertinggi pada setiap populasi. Cara hitung Significant Caries Index adalah sebagai berikut. Pertama, individu diurutkan berdasarkan data nilai DMFT-nya. Kedua, ambil sepertiga populasi dengan nilai DMFT tertinggi. Ketiga, jumlahkan nilai DMFT pada sepertiga populasi tersebut, lalu dibagi dengan jumlah individu pada sepertiga populasi tersebut. Keempat, nilai tersebut merupakan nilai indeks SIC. Sebagai contoh kasus, dapat dilihat pada gambar terlihat 12 orang dengan nilai DMFT yang berbeda, yaitu 0, 0, 2, 1, 5, 0, 14, 2, 1, 0, dan 3. Sebagai langkah pertama, urutkan individu berdasarkan nilai DMFT dari yang tertinggi ke nilai yang terendah. Kemudian, ambil sepertiga populasi dengan nilai DMFT tertinggi. Pada kasus tersebut adalah 14, 5, 3, dan 2. Selanjutnya, hitung signifikan indeks dengan menjumlahkan nilai DMFT pada subpopulasi tersebut, yaitu 14 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2. Lalu, dibagi dengan jumlah populasi yang dimasukkan ke dalam perhitungan, yaitu 4. Maka diperoleh 24 dibagi 4, sehingga nilai signifikan indeks sama dengan 6. Tujuan umum dari FDI Caries Matrix adalah untuk mendukung dan saling melengkapi perkembangan dari klasifikasi lesi karies dan sistem manajemen penyakit yang ada. Berbagai tujuan untuk penggunaan matriks tersebut adalah memberikan kerangka kerja yang memungkinkan penilaian karies sebagai health outcome, memberikan kerangka kerja yang akan memandu perkembangan lebih lanjut dari klasifikasi lesi karies dan sistem manajemen penyakit atau sistem yang relevan, layak, dan sesuai dalam sistem pengobatan dan perawatan kesehatan berbasis pencegahan.
menyediakan kerangka kerja yang memfasilitasi komunikasi antara praktisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan pasien. FDI World Dental Federation Caries Matrix terdiri dari 3 tingkatan yang tersusun dari atas ke bawah, serta menggambarkan luasnya lesi dan patologi karies dari arah kanan ke kiri. Semakin ke bawah, informasi yang disediakan akan semakin detail. Simbol plus dan minus menunjukkan aktivitas lesi karies. Keparahan karies digambarkan dalam sumbu horizontal dari arah kanan ke kiri. Tingkatan vertikal dari atas ke bawah menunjukkan level informasi yang akan semakin detail. Pada tingkatan teratas atau level 1 memiliki sistem World Health Organization Basic Methods, yaitu DMFT dan DMFS. Pada tingkatan tengah atau level 2 menggambarkan ambang DMFT, sistem klasifikasi karies ADA, dan deteksi ICDAS, serta sistem lainnya. Level 2 dari FDI Caries Matrix membuat perbedaan antara enamel yang memiliki kavitas dengan non-kavitas. Tingkatan terbawah atau level 3 menggunakan International Caries Detection and Assessment System atau ICDAS, lengkap dengan menyediakan level informasi paling detail dan memungkinkan perluasan tingkat detail mengenai karies. Contoh penggunaan FDI Caries Matrix. Sebuah studi penilaian karies dilakukan pada 563 siswa sekolah dasar di Muang Distrik dalam periode Juni hingga Juli tahun 2014. FDI Caries Matrix menyajikan data jumlah rata-rata karies berdasarkan perkembangannya pada level informasi yang berbeda. Tabel berikut menunjukkan nilai rata-rata karies pada tahap perkembangan yang berbeda berdasarkan level informasi. Pada tabel tersebut, berbeda dengan level 1, level 2 memberikan informasi yang lebih detail karena menunjukkan nilai rata-rata jumlah email yang tidak berkavitas, email yang berkavitas, dan dentin yang tidak berkavitas. Kasus-kasus tersebut penting untuk diperhatikan karena bila tidak diberikan intervensi preventif, karies dapat mengalami perkembangan. Contoh pencegahan yang dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut adalah penggunaan sealants. Penggunaan FDI Caries Matrix pada studi tersebut menunjukkan peran FDI Caries Matrix dalam mengintegrasikan sistem klasifikasi karies sehingga dapat mendeteksi kasus karies dalam rentang yang lebih luas. Hal ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan terkait perkembangan karies sehingga dapat diberikan intervensi yang sesuai.